Simulasi CAT Ujian Tertulis Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Kota, bagian 10. Ini merupakan kelanjutan dari simulasi sebelumnya. Semoga bermanfaat. Soal nomor 91, dalam hal hasil mediasi para pihak tidak bersepakat, sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, diselesaikan melalui mekanisme adjudikasi, dengan agenda sebagai berikut, kecuali a. Pembacaan permohonan pemohon, pembacaan jawaban termohon, dan pembacaan permohonan pihak terkait, jika ada, b. Pemeriksaan alat bukti, c. Penyampaian kesimpulan pemohon, kesimpulan termohon, dan atau pihak terkait, d. Musyawarah untuk mufakat, e. Pembacaan putusan. Pembahasan soal nomor 91, sesuai dengan pasal 54 ayat 1, Peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, adjudikasi dilaksanakan dengan agenda pembacaan permohonan pemohon, pembacaan permohonan pemohon, pembacaan jawaban termohon, dan pembacaan permohonan pihak terkait, jika ada, pemeriksaan alat bukti, penyampaian kesimpulan pemohon, kesimpulan termohon, dan atau pihak terkait, dan pembacaan putusan. Tidak terdapat agenda musyawarah untuk mufakat. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah D, yaitu musyawarah untuk mufakat. Soal nomor 92, surat suara, selain dicetak sesuai daftar pemilih tetap atau DPT, dan cadangan, dicetak pula surat suara untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus, masing-masing surat suara untuk pasangan calon, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD. Jumlah surat suara yang dipersiapkan untuk pemungutan ulang ini sebanyak A. 1.000 surat suara, B. 2.000 surat suara, C. 3.000 surat suara, D. 4.000 surat suara, E. 5.000 surat suara. Pembahasan soal nomor 92, sesuai dengan pasal 344 ayat 4, jumlah surat suara cadangan untuk setiap daerah pemilihan sebanyak 1.000 surat suara untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus, masing-masing surat suara untuk pasangan calon, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah A, yaitu 1.000 surat suara. Soal nomor 93, dalam hal terjadi pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan pasangan calon dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan pasangan calon, dapat mengajukan upaya hukum ke A. Mahkamah Konstitusi, B. Mahkamah Agung, C. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, D. Bawaslu, E. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pembahasan soal nomor 93, sesuai ketentuan pasal 463 ayat 1 sampai dengan ayat 8, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam hal terjadi pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, dan KPU menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan pasangan calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan tersebut dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah B, yaitu Mahkamah Agung. Soal nomor 94, dana kampanye pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dari sumber lain yang berasal dari perseorangan, tidak boleh melebihi A. 1 miliar, B. 1,5 miliar, C. 2 miliar, D. 2,5 miliar, E. 3 miliar. Pembahasan soal nomor 94, sesuai dengan pasal 331 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dana kampanye pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dari sumber lain yang berasal dari perseorangan tidak melebihi 2,5 miliar. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah D, yaitu 2,5 miliar. Soal nomor 95, hasil penyelesaian Bawaslu Kabupaten Kota terhadap pelanggaran administratif pemilu, berupa putusan sebagai berikut, kecuali A. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, B. Teguran tertulis, C. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu, D. Penghentian tahapan penyelenggaraan pemilu, E. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembahasan soal nomor 95, sesuai dengan pasal 461 ayat 6, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif pemilu berupa A. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Teguran tertulis. C. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu. Dan D. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak terdapat ketentuan bahwa putusan penyelesaian administrasi pemilu berupa penghentian tahapan penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah D, yaitu penghentian tahapan penyelenggaraan pemilu. Soal nomor 96, selain pemungutan suara yang dapat diulang, penghitungan suara di TPS pun dapat diulang, apabila terjadi hal sebagai berikut, kecuali A. Kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan, B. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka, C. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya, D. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas, E. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas. Pembahasan soal nomor 95, sesuai dengan pasal 461 ayat 6, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif pemilu berupa A. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur,
atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Teguran tertulis. C. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu. Dan D. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak terdapat ketentuan bahwa putusan penyelesaian administrasi pemilu berupa penghentian tahapan penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah D, yaitu penghentian tahapan penyelenggaraan pemilu. Soal nomor 97, laporan dana kampanye partai politik peserta pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran, wajib disampaikan paling lama 15 hari sesudah hari pemungutan suara, untuk dilaksanakan audit. Hasil audit disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota paling lama 30 hari sejak diterimanya laporan. Siapakah yang melakukan audit laporan dana kampanye tersebut? A. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. B. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. C. Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan atau PPATK. D. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. E. Kantor Akuntan Publik atau KAP. Pembahasan soal nomor 97, sesuai dengan pasal 13 huruf K, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Audit dana kampanye dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik atau KAP. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah E, yaitu Kantor Akuntan Publik atau KAP. Soal nomor 98, dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu terkait hal-hal yang putusannya tidak bersifat final dan mengikat, yang dilakukan oleh Bawaslu, tidak diterima oleh para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada A. Pengadilan Tata Usaha Negara, B. Pengadilan Negeri, C. Komisi Pemilihan Umum, D. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, E. Mahkamah Konstitusi. Pembahasan soal nomor 98, putusan terhadap sengketa proses pemilu yang tidak bersifat final dan mengikat, yaitu berkaitan dengan A. Verifikasi partai politik peserta pemilu. B. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Dan C. Penetapan pasangan calon, yang dilakukan oleh Bawaslu, tidak dapat diterima oleh para pihak, sesuai dengan Pasal 469 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah A, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara. Soal nomor 99, berapakah jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang akan diperebutkan pada pemilihan umum 2024? A. Sebanyak 565 kursi. B. Sebanyak 570 kursi. C. Sebanyak 575 kursi. D. Sebanyak 580 kursi. E. Sebanyak 585 kursi. Pembahasan soal nomor 99, sesuai dengan Pasal 186,
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi Undang-Undang. Jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ditetapkan sebanyak 580 kursi. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah D, yaitu sebanyak 580 kursi. Soal nomor 100, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam batas waktu setelah penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh KPU, A. Paling lama 2 kali 24 jam, B. Paling lama 3 kali 24 jam, C. Paling lama 2 hari, D. Paling lama 3 hari, E. Paling lama 7 hari. Pembahasan soal nomor 100, sesuai dengan pasal 475 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 hari. Setelah penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh KPU. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah D, yaitu paling lama 3 hari. Cukup sekian dulu simulasi CAT bagian ini, dilanjutkan simulasi berikutnya pada video selanjutnya. Demikian. Sampai jumpa.